penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Silahkan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindak lanjuti. Halo pemirsa, salam Nusantara. Apa kabar Anda? Dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kembali lagi malam ini kami hadir ke ruangan Anda untuk mengajak Anda berdiskusi, mengkritisi, dan berdialog tentang beragam program pemerintah. Tentunya bersama saya, Doni De Keizer. Ini dia program Merah Putih. Kita sudah sama-sama memilih negara demokrasi, dan dalam demokrasi menyampaikan pendapat, suara, mengkritik itu dijamin oleh undang-undang. Siapapun boleh untuk bersuara, siapapun boleh untuk menyampaikan kritik, masukan kepada pemerintah, termasuk mengkritisi bagaimana pemerintah menjalankan pemerintahan. Beberapa waktu lalu saya, Anda, dan kita semua menjadi saksi betapa aksi unjuk rasa itu terjadi di jalan-jalan kota-kota di Nusantara. Bahkan tidak sedikit kemudian yang berujung pada tindakan anarkistis yang kita sesalkan sama-sama. Nah, pemirsa, pertanyaannya, ketika kemudian suara rakyat itu direspons dengan kekerasan atau tidak seharusnya direspon yang menjadi haknya masyarakat itu dengan kekerasan, maka tentu ini menjadi tanda tanya kita sama-sama. Apakah setiap bentuk unjuk rasa itu harus dibalas atau direspons dengan kekerasan? Ini yang akan kita diskusikan sama-sama. Sesuai dengan tajuk kita, demo boleh, rusuh jangan. Kami hadirkan narasumber yang menjadi panelis dalam diskusi kita dalam Merah Putih edisi malam ini. Saya perkenalkan langsung, di sebelah kanan saya adalah Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI, Edi Hasibuan. Pak Edi, apa kabar? Baik-baik. Sehat, Pak? Ya, alhamdulillah. Oke, terima kasih bersama kami Pak Edi. Kemudian di sebelah Pak Edi, di sebelah kanan adalah Ketua Umum PP Pemuda Katolik, Stefanus Gusma. Mas Gusma, salve. Salve, salam, salam sejahtera. Sehat? Terima kasih. Puji Tuhan. Jebule wong Solo ya. Dan beliau ternyata satu alma mater dengan saya, UNS. Oke, terima kasih Mas Gusma. Salve itu beda dengan salvo kan? Oh beda, kalau itu peruntukannya juga beda. Oke, kita nggak bahas itu. Nih kan, ini lama-lama mencuri panggung saya nih. Harus kita waspadai. Ini bakat jadi presenter juga. Oke, analis bisa gitu kan. Tapi kali ini sahabat saya nih hadir tentunya masih dalam kapasitas sebagai Direktur Lembaga Survei Indonesia atau LSI, Jayadi Hanan. Apa kabar Mas Jayadi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat Kaisar. Oke, siap. Terima kasih. Dan kita juga masih menantikan narasumber kita, wakil rakyat kita, anggota Komisi 3 DPR, yaitu Nasir Jamil, yang mudah-mudahan sebentar lagi akan bergabung bersama kita. Tetapi kita juga sudah terhubung dengan narasumber kita melalui sambungan Zoom, yaitu Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Marsudi Syuhud. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar Kiai? Sudah lama tidak berjumpa. Alhamdulillah, baik, Ya, sehat selalu. Mudah-mudahan aman dan damai terus negaraku. Amin, alhamdulillah. Baik, terima kasih Kiai dan Bapak Ibu, Bapak-bapak khususnya yang ada di studio serta pemirsa sekalian. Sebelum kita mulai berdiskusi tentang topik kita malam ini, mari sama-sama kita saksikan tayangan yang berikut ini. Unjuk rasa adalah suara rakyat dan juga sebuah hak yang dijamin oleh konstitusi. Rakyat turun ke jalan bukan tanpa alasan. Ada keresahan dan aspirasi yang perlu didengarkan. Dipicu oleh kemarahan rakyat terhadap kultur elitisme politisi kita yang dianggap tidak peka dan memandang rendah kesusahan rakyat. Bahkan akibat aksi unjuk rasa ribuan demonstrasi dari berbagai elemen, satu nyawa harus melayang. Satu keluarga harus kehilangan tulang punggung mereka. Ya, Afan Kurniawan, pengemudi ojek online, harus kehilangan nyawanya saat aksi unjuk rasa tersebut.
Menanggapi aksi unjuk rasa yang berujung anarkis serta pengerusakan berbagai fasilitas umum, Presiden Prabowo Subianto pun menggelar rapat dadakan di Istana Negara. Ia mengatakan penyampaian aspirasi harus dilakukan secara damai. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Silahkan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindak lanjuti. Segala aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi agar tak ada lagi nyawa yang melayang. Tak ada lagi keluarga yang harus bersedih karena harus kehilangan anggota keluarga mereka, tulang punggung keluarga mereka. Indonesia damai, rakyat sejahtera. Dari Jakarta, jurnalis NTV melaporkan. Mari kita berdiskusi. Pak Edi, ada yang bilang polisi menindak unjuk rasa secara brutal. Komentar dan analisa Anda? Kita prihatin ya. Saya kira hampir seluruh wilayah terjadi demo, kemudian yang memprihatinkan kita adalah aksi demo yang disertai dengan tindakan anarkis. Bukan hanya melakukan pengerusakan, bukan hanya melakukan penjarahan, tetapi juga sampai menelan korban jiwa. Ya. Dan tentu saja ini tidak bisa dibiarkan. Polisi punya kewajiban untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Ketika misalnya melihat ada tindakan anarkis, ada tindakan yang melanggar hukum, maka polisi punya kewajiban untuk menertibkan itu, termasuk mengambil tindakan. Represif boleh untuk yang anarkis? Sepanjang itu sudah menyangkut masalah keamanan, keselamatan, harta benda masyarakat, boleh melakukan tindakan itu. Jadi ketika misalnya terjadi kemarin, kita lihat ada di mana-mana misalnya pengerusakan, ada di mana-mana penjaraan, maka polisi boleh melakukan tindakan tegas. Karena tujuan apa-apa? Adalah untuk menyelamatkan jiwa manusia, untuk menyelamatkan harta benda manusia. Harta benda masyarakat. Ya. Jadi memang sesuai aturan, memang itu dibenarkan. Ya. Tindakan tegas. Tetapi yang paling penting adalah semua tindakan itu harus dilakukan sesuai aturan-aturan yang ada. Ya. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Oke, saya ke Mas Gusma dulu. Komentar Anda soal yang terakhir kemarin. Ya, pertama dari kesempatan ini kan kita menyampaikan rasa prihatin dan duka cita yang mendalam terhadap para korban yang wafat, baik itu yang di Jakarta ataupun di Makassar. Lalu untuk para korban yang sedang luka-luka dan masih dirawat, untuk kita berharap dan berdoa supaya cepat sembuh. Tadi malam atau kemarin malam dari jam 4:30 sore sampai jam 9:30 malam kami kebetulan kan berdialog juga dengan Bapak Presiden langsung. Beliau menyampaikan ada juga aparat keamanan yang sampai ginjalnya pecah dan harus transplantasi. Ya. Banyak sekali korban, artinya saya tidak berupaya memihak satu atau beropini, ini kan persoalan kemanusiaan. Tapi aksi demonstrasi menyampaikan tuntutan dan aspirasi, kami aktivis dulu zaman menjadi ketua mahasiswa juga demonstrasi. Saya rasa demonstrasi menjadi salah satu ruang untuk kita menyampaikan tuntutan. Sah-sah saja dan harus dan wajib dilindungi dan diamankan. Maka secara prasyarat kan kita tidak pernah minta izin untuk demonstrasi, hanya memberitahukan. Pemberitahuan. Nah, biar bisa dikawal juga kan? Betul. Puji Tuhan juga bahwa hari ini juga banyak ruang-ruang saluran untuk menyampaikan aspirasi. Melalui sosial media, konten kreator. Maksudnya tidak harus turun ke jalan? Tidak perlu juga turun ke jalan, tetapi banyak hal bisa kita lakukan untuk menyampaikan aspirasi. Goalsnya kan tuntutan kita didengar oleh penyelenggara pemerintah, penyelenggara negara, lalu ada perubahan kan begitu. Nah, saya rasa yang menjadi problem kemarin adalah mengarah pada pembakaran, lalu penjarahan yang diglorifikasi ya. Ini orang ambil barang dengan happy, itu kan kemudian membuat sebenarnya bukan karakter dan budaya kita begitu. Lalu pengerusakan apalagi fasilitas umum, fasilitas sosial, ini yang kemudian membuat kami kemarin teman-teman pemuda lintas agama 9 organisasi, Ansor, Gamki, Pemuda Muhammadiyah, Gema Budi,
Prada, kemudian dari Konghucu itu bergerak. Ya. Kita melakukan konferensi pers untuk kemudian salah satunya adalah meminta pimpinan partai politik untuk memecat para anggotanya yang dirasa tidak sensitif dalam melakukan atau menyampaikan perkataan, statement ataupun dengan tindakan. Ya, ya. Lalu juga kita juga memberikan dukungan pada aparat keamanan untuk menindak tegas Oke. bagi pelaku perusuh, penjara, pembakar, perusak. Tapi untuk teman-teman melakukan aksi demonstrasi damai harus wajib dijaga. Iya, iya. Nah, Dan saya dijamin undang-undang sih. itu perbedaannya. Bentar, Anda kan tadi bicara soal wakil rakyat kita. Ya. Saya lihat dari jauh wakil rakyat kita sudah ada di sini ya. Pak Nasir, sudah. Mari kita undang sama-sama. Sudah bergabung bersama kita anggota Komisi 3 DPR fraksi PKS Nasir Jamil. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Nasir. Silakan. Ya, karena memang Anda yang kita tunggu nih, mau kita keroyok ini. Kabarnya gara-gara Anda dan teman-teman Anda rusuh lah kemarin itu. Sebentar, sekilas komentarnya Pak Nasir gimana? Ya, Indonesia ini kan negara hukum yang juga negara demokrasi ya. Jadi memang ini tantangan bagi Indonesia sebagai negara hukum dan negara yang ingin mewujudkan demokratisasi. Jadi hukum tidak boleh mengebiri demokrasi dan demokrasi juga nggak boleh tanpa hukum begitu. Setuju. Sebab kalau demokrasi tanpa hukum itu nanti akan anarki dia. Iya. Dia akan melakukan tindakan-tindakan yang justru merugikan demokrasi itu sendiri. Nah begitu juga sebaliknya, kalau hukum terlalu mengebiri demokrasi, maka kebebasan berekspresi, kebebasan menyuarakan pendapat dan lain sebagainya itu akan dibungkam gitu. Dan ini akan menuju ke satu pemerintahan yang otoriter ya. Nah, oleh karena itu Indonesia sedang berusaha ya untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai negara hukum yang demokratis itu sendiri. Jadi kalau soal kemudian ada tindakan-tindakan anarkis, ya saya pikir juga selalu tidak kemudian juga gara-gara anggota DPR ya. Triggernya katanya teman-teman Anda tuh, apalagi yang suka joget-joget atau pamer-pamer begitu. Nah itu sudah berlalu lah ya. Sudah lewat ya? Berlalu dan saya pikir itu menjadi pembelajaran ya. Dan memang setiap tahun juga ada grup band atau apa istilah namanya itu dari Universitas Pertahanan yang selalu menampilkan lagu-lagu ya, dan mengisi acara di situ ya. Ya. Jadi memang ada situasi yang tidak menguntungkan saat itu. Oke, kita paham itu. Tapi kalau beliau ini bukan karena beliau ada di sini ya, saya bela dia enggak. Saya tahu betul beliau ini sangat komunikatif ya kan, diajak ngobrol juga selalu terbuka dan sepertinya jauh dari gosip-gosip ya. Karena nggak suka joget-joget di TikTok kan. Iya betul. Nah, itu yang diinginkan masyarakat kita. Bagaimana wakil mereka itu menunjukkan keteladanan. Sebentar, saya ke Kiai dulu ya. Kiai Marsudi. Ya, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kiai, dari perspektif Anda sendiri bagaimana melihat kemudian reaksi masyarakat kita yang kemudian saya tadi katakan salah satu triggernya ketika melihat kemudian ada rasa ketidakadilan dari wakil rakyat sehingga kemudian pecahlah dalam aksi unjuk rasa. Komentar Anda, Kiai? Bahwa memberikan nasihat atau memberikan kritik atau memberikan pandangan-pandangannya dan pendapatnya atas kekurang setujuannya atau atas sesuatu yang harus diperbaiki, undang-undang kita itu adalah menjamin. Ya. Agama pun menjamin, maka dalam ajaran agama disampaikan watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Sampaikan wasiat-wasiat, kritik-kritik untuk membangun, untuk meluruskan, untuk memberi guidance. Tapi tidak cukup hanya itu, watawasau bis sabr. Harus kita juga cara menyampaikan kritik-kritiknya, pandangannya, upaya untuk memperbaikinya itu dengan kesabaran. Nah, dalam konteks kesabaran itu ada 3 macam. Pertama, as-sabru ala ta'ah. Bagaimana kita sabar terhadap ta'ah, taat. Taat terhadap hukum itu penting. Karena kalau tidak ada hukum 2 hari saja seperti kemarin, sudah semacam itu terjadinya. Caotik, kebakaran di mana-mana. Ketika hukum itu tidak ada.
Nah, sabar ala to'ah dalam kita berbangsa dan bernegara adalah ad-daulah ta'ni an-nidham wala ad-daulah ta'ni al-fawdo. Berbangsa bernegara ini yang dipegangi adalah aturan. Seperti di agama ada aturan namanya aturan syar'i, hukum syar'i. Bernegara berbangsa ada aturan namanya hukum wad'i atau hukum positif yang telah kita anut dan kita laksanakan. Maka dua-duanya berpegang dalam hukum syar'i dan berpegang pada hukum wad'i, hukum positif, hukum negara, itu hukumnya wajib. Karena kalau tidak ada hukum, wala adaulah ta'ni al-fawdo, tidak ada hukum berjalan 2 hari atau bahkan 10 menit saja, yang terjadi apa? Al-fawdo. Akan kocar kacir, contohnya itu kemarin. Ya. Maka kita hidup ini tidak boleh lepas dari hukum. Kita mau melakukan yang baik, harus dengan cara yang baik. Kita melakukan nahi mungkar juga harus dengan yang baik. Jangan nahi mungkar dengan mungkar, amal ma'ruf dengan mungkar. Itu yang nggak boleh. Ya. Itu intinya. Oke, baik. Menarik. Saya ke Mas Jayadi dulu. Kalau kemarin itu katanya ada apa ya? Ada sponsor utamanya, kemudian ada mastermind-nya, tapi gagal nih. Padahal momentumnya tepat. Di balik itu Anda melihat apa yang terjadi? Saya setuju bahwa protes atau demonstrasi kemarin itu adalah sesuatu yang sifatnya akumulatif sebetulnya. Kalau kita ikut yang disampaikan oleh Pak Yai tadi, masyarakat itu sudah menasihati pemerintah, komplain kepada pemerintah, itu udah lama. Tagar Indonesia gelap misalnya, tagar kabur aja dulu, dan berbagai macam meme segala macam di berbagai sosial media dan sebagainya. Itu kan terus Pemerintah nggak menangkap itu. Ya, tapi rupanya pemerintah dianggap masyarakat tidak menangkap, ya kan? Misalnya mengatakan efisiensi tapi tindakannya tidak efisien, misalnya kan? Itu kan itu contoh. Mengakui bahwa masyarakat hidupnya sedang susah, tapi kemudian muncul kesan tidak peka terhadap kesusahan masyarakat, ya, dikritik seperti tidak mau, termasuk beberapa teman Bang Nasir Jamil yang tadi disampaikan sudah berlalu. Nah, itu semua kan sudah dikeluhkan masyarakat selama beberapa bulan terakhir. Nah, rupanya untuk demonstrasi atau turun ke jalan itu adalah bentuk paling keras dari masyarakat. Klimaksnya dari pengunjuk rasa. Ya, jadi itu tidak bisa kita anggap sebagai sesuatu yang terjadi begitu saja. Nah, karena itu pertama ya, hukum tadi yang disebut itu tidak boleh disampaikan kepada masyarakat. Masyarakat harus Tajam taat ke bawah hukum segala macam. Jangan, hukum juga disampaikan kepada negara. Negara juga harus hukum taat gitu ya. Misalnya kalau ada kasus-kasus hukum seperti meninggalnya Afan Kurniawan, ya, itu terang benderang itu kan sengaja atau tidak sengaja pelakunya kan pihak aparat negara, itu harus diusut dengan jelas misalnya. Lalu kasus-kasus atau keluhan-keluhan masyarakat yang menjadi dasar pokok dari protes kemarin itu harus direspon dengan baik gitu. Jangan sekarang oke lah itu sudah terjadi ya. Nah sekarang apakah ke depan akan lebih bagus, lebih baik atau tidak, itu tergantung kepada bagaimana pemerintah termasuk DPR meresponnya. Mungkin mereka bisa melakukan 3 respon. Yaitu? Pertama, respon yang sifatnya retorik, gimmick, gitu. Misalnya banyak orang sudah mulai mengatakan kalau menonaktifkan anggota DPR itu nggak ada nomenklaturnya jadi nggak ada konsekuensi hukum segala macam. Lalu orang pikir jangan-jangan ini gimmick lagi gitu, satu ya. Lalu kemudian respon simbolik boleh, misalnya presiden datang ke tempat korban segala macam, itu boleh, bagus ya, itu untuk menenangkan, bagus. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Respon pemerintah
selain menegakkan hukum adalah bersifat substantif dan efektif. Sidang etik masih berlangsung hari ini. Iya, makanya itu salah satunya. Iya, kan masyarakat itu udah pinter kan, mereka sudah buat ada 17 plus 8 kan. Iya. Ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Iya. Saya kira itu kalau dicermati dengan baik oleh pemerintah, oleh DPR, lalu dengan kepala dingin dicoba, kalau istilah Pak Prabowo, didengar, dicatat dan ditindaklanjuti. Itu kata Pak Prabowo. Iya, kan? cuma Mas Jadi mungkin kenapa pemerintah slow response? Karena yang kemarin itu kan sasarannya kan DPR. Jadi mungkin pemerintah oke, atau malah mendapat manfaat, tapi ternyata melebar. Nah itu menurut saya kalau kemarin tuh dianggapnya itu adalah protes hanya kepada DPR, menurut saya itu salah. Protesnya itu kan picunya berita tentang entah salah beritanya, pokoknya adanya tunjangan. Tunjangan perumahan. Sebelumnya ada katanya kenaikan tunjangan beras, lalu kemudian dikoreksi kan. Itu kan picunya. Tetapi masalah pokok yang dikeluhkan masyarakat itu adalah kesenjangan. Dan ini kesenjangan dan terakumulasi. ketidakpekaan respon dari negara kepada masyarakat. Di situ jadi protes itu, misalnya kalau soal tunjangan atau income atau gaji itu, protes terhadap bagaimana sistem penggajian, sistem pendapatan dari pejabat negara yang jaraknya terlalu jauh dengan masyarakat sehari-hari, apalagi di tengah situasi masyarakat sedang sulit. Kesenjangannya terlalu lebar ya. Saya bandingkan tuh dengan beberapa negara. Gaji pejabat negara, termasuk DPR itu, di Indonesia memang termasuk yang paling tinggi jumlahnya, dibandingkan dengan pendapatan median masyarakat, bukan upah minimum ya, pendapatan median, pendapatan yang tipikal. Indonesia itu pendapatan anggota DPR kalau dihitung yang paling rendah, kan ada banyak versi itu Bang ya, pendapatan anggota DPR itu. Paling rendah saya lihat sekitar 54 juta atau 51 juta. Tinggi Kenapa? Itu sampai Tertarik 300 dolar. jadi anggota dewan? Pengen? Enggak ada yang ngangkat. Nah kalau yang terendah kita ambil, dibandingkan dengan upah median rata-rata upah median orang Indonesia itu menggunakan data BPS jumlahnya itu 10 sampai 20 kali lipat. Negara lain seperti Amerika Serikat, India itu hanya 2 kali atau yang agak jauh tuh Korea Selatan. Itu hanya 5 kali lipat dari pendapatan median para pekerja. Jadi memang kalau masyarakat merasakan kesenjangan itu cukup wajar. Ditambah lagi kelas menengah kita turun. Ada 21,5% kelas menengah di Indonesia tahun 2019. Tahun 2024 jumlah kelas menengah kita cuma 17,8%. Ada hampir 10 juta orang kelas menengah yang turun kelasnya. Nah 10 juta orang ini pendidikannya tinggi, tadinya biasa lebih mudah mengakses kesehatan, mengakses pendidikan, purchasing power-nya turun. Kebanyakan di kota, mereka marah. Yang Anda ingin sampaikan sebenarnya data-data tadi itu kemudian akhirnya membuat mereka kecewa dan terakumulasi. Pecahlah aksi unjuk rasa kemarin. Lalu ada berita soal tadi, kebetulan datangnya dari DPR. Satu. Yang kedua, meskipun sebenarnya ada juga walaupun walaupun dianggap dianggap palsu ya, berita soal Ibu Sri Mulyani kan. Itu ada juga yang dari hoax kan. Anda kok gayanya sudah kayak anggota dewan sekarang. Padahal saya baru mau nanya Bang Nasir ini. Sebentar, silakan. Mari kita diskusi sama-sama, Bapak-bapak. Cuma mungkin satu hal yang harus kita kritisi, bahwa komunikasi publiknya parlemen kita mungkin yang kurang bagus ini. Mulai dari pimpinan. Tidak juga. Ya, jadi mengelola public complaint ini, mengelola public complaint itu memang nggak mudah ya. Di DPR kan periode ini sudah ada Badan Aspirasi Masyarakat BAM ya. Bahkan selama ini memang bukan hanya periode ini, periode sebelumnya juga DPR melalui Sekretariat Jenderal itu melakukan komunikasi dengan dengan perguruan tinggi, melibatkan mahasiswa di perguruan tinggi itu sendiri. Bukan hanya di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, bahkan sampai di wilayah timur. Jadi upaya-upaya komunikasi dengan pihak perguruan tinggi, dengan mahasiswa itu sudah dilakukan dan kerap juga berlangsung. Kalau itu terjadi artinya demo boleh tapi tidak harus berujung rusuh dong kayak kemarin. Ya sebenarnya kan unjuk rasa, demonstrasi itu kan sesuatu yang tidak dilarang. Bahkan
2014-2019 sebenarnya waktu itu pimpinan DPR dan para pimpinan fraksi itu sudah ada keinginan untuk menghadirkan apa yang disebut dengan alun-alun demokrasi. Ya, jadi ada space di DPR. Kan itu ada di depan itu kan masih banyak lahan, ya lahan kosong. Jadi nanti jadi para demonstran atau pengunjuk rasa datang ke situ. Jadi memang jadi sehingga unjuk rasa itu sebagai sarana edukasi juga sebenarnya. Dan tidak mengganggu hak orang lain termasuk pengguna jalan. Kita tidak bilang mengganggu, tapi itu membuat kemudian semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Ya udah DPR segera pindah aja ke IKN, banyak tanah kosong di sana daripada menunggu. Di Senayan juga masih banyak lahan kosong di sebelah sisi kanan, sisi kiri. Dan waktu itu memang mau dihadirkan alun-alun demokrasi itu, tapi sayangnya sampai hari ini belum terwujud ya, sehingga kemudian mereka bisa masuk, mereka bisa berorasi di dalamnya ya, sehingga kemudian sekali lagi unjuk rasa atau demonstrasi itu sesuatu yang mengasyikkan. Kalau di dalam kan polisi lebih mudah ngawalnya. Harusnya kan bisa mitigasi mana yang benar unjuk rasa, mana yang memang ada penumpang gelap kan. Begitu kan seharusnya kan. Ya memang kalau di dalam gedung nggak ada masalah. Yang susah itu adalah mengamankan di luar. Ini di luar juga sebenarnya. Di luar gedung itu cuma di dalam kompleks. Iya, outdoor, bukan indoor. Jadi yang jadi masalah kadang-kadang adalah kita lihat mahasiswa murni. Apalagi misalnya kita cuma kalau nggak dorong-dorong pagar kayaknya belum demo ya. Tapi yang jadi masalah perjuangan mahasiswa itu kadang-kadang ada penumpang gelap di dalamnya. Itu yang susah. Dimanfaatkan oleh orang tertentu. Cuma mahasiswa kita cerdas loh, pintar. Kemarin nggak jadi turun gara-gara dikhawatirkan ada penumpang gelap gitu. Iya, makanya kalau sekarang kan ramai sekali ya. Ada aktor katanya di belakang ini ya. Dan saya kira siapa memang aktornya? Anda tahu nggak? Udah ramai di media sosial, tapi saya kira memang perlu pembuktian ya. Mungkin itu ada, tetapi memang kalau saya lihat, apalagi Presiden sudah bicara, apalagi Kapolri juga sudah menyampaikan bahwasanya siapapun aktor di belakangnya akan ditindak ya, akan diproses secara hukum. Bahkan, soal itu, soal tangan-tangan dari kepentingan dari luar yang kemudian menggunakan tangan-tangan di dalam negeri, Anda setuju nggak? Gini, aktor-aktor atau pihak-pihak yang mau memanfaatkan situasi atau mengambil keuntungan dari situasi yang tidak damai atau berharap chaos begitu. Berharap chaos itu pasti ada. Tapi kan yang harus kita pertama itu tugas negara, tugas pengaman, aparat pengamanan. Tapi yang paling pokok adalah mengapa situasi itu bisa terjadi. Itu yang harus kecolongan maksudnya diselesaikan pemerintah. Bukan maksud saya. Kenapa sampai terjadi? Harus ada yang mampet. Gitu. Jadi memang bagi orang-orang yang suka baca teori konspirasi ya. Tapi nggak salah dong kalau artinya orang yang suka baca teori konspirasi dia senang dengan isu-isu tadi itu. Tapi kan kita harus mencari sumber yang terpercaya ya terkait dengan isu tadi itu. Ada pihak luar menggunakan kaki tangannya di Indonesia dan lain sebagainya. Oleh karena itu memang ya hari ini bagaimana melakukan introspeksi ya. Jadi sekali lagi introspeksi harusnya siapa ini? Pemerintah atau masyarakat? Ya semua. Jadi gini, lembaga kekuasaan itu kan harus diawasi ya dan harus dibatasi. Betul. Jadi kekuasaan itu harus diawasi dan mahasiswa adalah salah satu elemen yang tidak bisa kita abaikan untuk mengawasi jalannya pemerintahan, baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Nah, oleh karena itu sekali lagi upaya-upaya untuk mengawasi semua cabang-cabang kekuasaan di Republik ini harus dilakukan dengan baik. Nah tadi misalnya Pak Sukmi Dasko ya dan Kang Saan dan kemudian Pak Cucun menerima para mahasiswa, mereka menyampaikan dan itu benar-benar mendengar nggak atau cuma mau meredam aja biar nggak ada demo-demo? Oh tidak ada maksud untuk meredam. Artinya mereka terbuka menerima itu dan saya lihat mahasiswa tidak dibatasi dalam berbicara. Mereka sangat elegan, ya, sangat cendekia menyampaikan itu. Bahkan mereka dalam tanda kutip menagih tuntutan mereka itu bisa direalisasikan. Soal RU perampasan aset misalnya, soal tunjangan di DPR. Semua ada di 17+8 itu kan, ada komentar lainnya. Ya, menurut saya kan secara objektif kita bisa melihat sampai minimal hari ini ya. Sampai hari ini kan ada sebuah orkestrasi dalam rangka menjawab tuntutan-tuntutan masyarakat. Contoh misalkan yang disampaikan Bang Nasir tadi bahwa hari ini DPR menerima perwakilan mahasiswa untuk mendengar aspirasinya, tuntutannya, bahkan mereka menyerahkan secara terbuka. Tadi malam Bapak Presiden menerima dialog para tokoh-tokoh agama, kemudian kami dari Pemuda Lintas Agama, pimpinan Parpol dan Serikat Buruh. Semuanya kan
bahkan diserap dan langsung diteruskan. Karena hadir misalkan saat pertemuan tadi malam Ketua DPR. Di depan tokoh-tokoh agama Ketua DPR menyampaikan tuntutan masyarakat soal tunjangan, moratorium kunjungan ke luar negeri itu langsung dijawab dengan lugas. Terus kemudian tuntutan soal dari teman-teman buruh langsung dijawab. Maka kan sebenarnya kalau mencari kenapa sumbernya, tadi Bang Jadi menyampaikan, kalau saya melihatnya begini. Satu, aspirasi yang disampaikan oleh elemen masyarakat melalui demonstrasi itu kan sebenarnya sangat baik dan wajib. Ditambah lagi ada yang menyampaikan lewat saluran-saluran lain melalui kreator di sosmed dan lain sebagainya. Yang menjadi persoalan kalau bahasa Pak Presiden tadi malam adalah siapa dalang dari semua ini. Nah kalau misalnya komunikasinya tidak mampet, ada respon, ya nggak perlu bicara dalang. Artinya mereka itu kan karena sudah nek ya, mungkin bahasanya ada, nggak pernah direspon, ya kan? Akhirnya ya turun ke jalan. Sorry, bukan soal itunya. Maksudnya tidak perlu ada orang yang menggerakkan. Gini Bang Doni, demo kan tidak pernah ada persoalan. Bahkan sebelum kejadian kemarin, demonstrasi itu tidak pernah dihalangin kan. Silahkan berdemonstrasi, silahkan kemudian menyampaikan aspirasi. Yang menjadi persoalan adalah aksi yang kemudian menumpangi ini. Ya, kita baca hari inilah misalkan, ada yang mensuplai, memberikan tutorial bom Molotov. Itu fakta. Sudah diperiksa polisi. Sedang diperiksa. Lalu aktor-aktor yang kemudian menghasut juga sedang diperiksa. Ya, ini ruang penegakan hukum kita dorong terus. Mungkin itu wacananya ke depan akan buka program studi unjuk rasa kali ya. Jadi ini harus kita dorong terus, Mas Doni. Karena apa? Ini kita dorong terus. Kemudian tugas kita semua. Pertama, Kardinal hari ini menyampaikan pertobatan nasional. Ya kan, pertobatan nasional ya. Semua elemen mengkoreksi dirinya, kemudian secara jujur, saya kurangnya apa? Ya kalau mengevaluasi misalkan pertama di anggota DPR. Kalau Anda lihat anggota DPR kita kemarin yang kritik sudah tobat belum? Wah, ini kan saya belum tahu minimal kemudian kan lenyap menghilang itu kan sudah bertobat minimal kan. Sudah tidak kemudian menyampaikan pernyataan-pernyataan yang tidak sensitif. Sebentar, kan gitu. saya tahan dulu ya. Kita harus rehat dulu, nanti kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Silahkan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindak lanjuti. Terima kasih masih bersama kami Merah Putih, saya Doni The Kaiser. Silahkan bagi Anda yang menyaksikan selain di layar Nusantara TV, juga melalui live streaming di channel YouTube Nusantara TV Official, boleh tuliskan pertanyaan atau komentar di kolom chat. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Saya kembali diskusi dengan narasumber kita. Saya ke Kiai dulu. Kiai Marsudi, untuk menyampaikan pendapat itu kan sebenarnya ketika disampaikan dengan cara-cara yang santun, ya kan, dengan cara-cara yang beradab, tentu diharapkan tidak akan menimbulkan kerusuhan. Tapi kalau yang disampaikan itu kemudian nggak pernah mau denger, orang sudah gedek, udah malas gitu, wajar nggak sih Kiai kalau kemudian akhirnya jadi membuncah dalam sebuah kerusuhan menurut Kiai? Ya memang ya, psikologinya kita di keluarga saja, anak kita minta sesuatu yang kemudian kita abai atau tidak pernah kita tengok dan tidak pernah kita urus dengan baik. Kalau anak kecil bisanya nangis kan, setelah nangis itu bisa guling-guling itu namanya protes. Nah kalau sudah suami atau istri yang tadinya itu dengan kata-kata biasa mintanya nggak ditanggapi, dengan apalagi sudah dengan kata-kata nggak ditanggapi itu, kadang-kadang penggorengan aja bisa terbang kan, itu di rumah. Itu kalau istri marah ke suami, Kiai. Kalau suami marah ke istri, kalah, diem aja. Ya, ini saya tahu, istri saya nonton ini, jadi saya nggak berani.
Nah, maka ajaran agama gimana coba sih yang tepat? Gimana Kiai? Yang bagi li sultani ayastami'a ila saka wa ra'yah. Ini penting. Seharusnya penguasa atau pembuat kebijakan untuk mampu mendengarkan keluhan rakyatnya. Ya. Mendengarkan loh. Lah, tapi kalau mendengarkannya itu setelah pakai, kalau anak kecil sudah guling-guling nangis, baru didengar. kalau istri sudah ngelempar piring, nah gitu kan. Lah, itulah masalahnya. Maka diharapkan untuk mampu mendengarkan itu ya jangan sampai ketika dosisnya sudah naik marahnya. Nah ini, maka satu ini jadi seharusnya pembuat kebijakan itu satu mampu mendengarkan. Syukur-syukur mendengarkannya dengan senyum dan ada tempatnya. Coba nanti diprogramkan setiap DPR, DPRD itu mempunyai tempat yang ada tempat duduknya untuk bisa tukar kaweruh, diskusi, dialog, menyampaikan pendapatnya di situ sambil dikasih kopi. Itu kira-kira. Jangan lupa kan, asbaknya Kiai. Selesai persoalan. Nah itu kan nyaman. Itu satu. Nomor dua. Ya. Wa yatafaqqada ahwalahum. Setelah mampu kita mendengarkan mereka, apa keluhannya, maka harus mampu memperhatikan. Sesungguhnya mereka sampai demo itu sesungguhnya apa sih latar belakangnya? Orang latar belakangnya bahwa ekonomi lagi sulit, nyari kerjaan sulit, ininya sulit. Ditambahi ada kelihatan di depan mata orang yang lagi foya-foya. Pamer, flexing. Tutup foya-foyanya itu juga dari narik pajak dari kita dari rakyat yang PBB-nya saja baru dinaikin sampai 400.000%. Nah, disitulah kira-kira maka wa yatafaqqada ahwalahum, mampu untuk memperhatikan mereka, dilihat situasinya kayak apa. Itu nomor dua. Yang nomor tiga ini penting sekali. Wa ya'mala bimuqtadal adli, mampu untuk bertindak berdasarkan keadilan. Jadi nimbangnya itu dengan keadilan. Nimbang salary, nimbang gaji, itu juga dengan keadilan. Kayaknya kan gapnya itu jauh sekali gitu. Mau beli gorengan tempe yang tek saja sudah susah. Wong kemarin itu diambil pajaknya untuk PBB gitu kan. Siap. Itu kira-kira. Baik, nah, ini harus mampu mendengarkan. Nah, ketika dua-duanya juga saling memikirkan bersama, mau government-nya atau yang membuat kebijakan mampu untuk mendengarkan dan seterusnya tadi, maka ketika meminta dengan kedip mata saja, saya yakin paham kita. Kalau nggak percaya itu tanya ini sama pembahas yang tadi itu. Siap. Baik, Kiai. Tanya cuma dengan kedip mata saja tahu itu gimana caranya. Saya mau pinjam statementnya Kiai tadi. Tapi sebenarnya Bapak-Bapak, ya mari kita diskusi. Kalau belajar soal bagaimana menjadi wajib pajak yang taat, belajarlah dari para suami-suami. Ya, para suami itu udah dipajakin istrinya, dipajakin anaknya, dipajakin mertuanya. Silakan, Mas Puspa, ada komentar. Pak Kiai ini udah mengajak kita lebih maju diskusinya. Jadi contoh anggota DPR, ini kita ngomong anggota DPR, nanti ada masukan soal eksekutif juga. Rumah aspirasi ya. Langsung aja ngomong nih ke anggota DPR. Kan baru satu nih kan disiarkan. Biar disampaikan ke kawan-kawan yang lain. Ada yang namanya menurut saya rumah aspirasi, tapi sistem rumah aspirasi ya. Bukan base camp atau markas atau posko pemenangan di dapil masing-masing. Dulu kan mungkin punya posko pemenangan karena sudah terpilih, secara fisik masih ada, tapi sistemnya harus dibangun. Berarti DPR-nya yang harus membangun, bukan anggotanya kan? Anggota. Kalau anggota fokus ke dapilnya ini dong. Pengalaman empiris. Saya pernah mendampingi atau membantu anggota DPR di dapil Jakarta.
saya buatkan sistem rumah aspirasi. Setiap bulan kami buat buletin, saat itu memang belum begitu, sosmed belum begitu kencang ya. Kita buatkan buletin untuk dibagi di dapil setiap kali reses. Setiap bulan kita paparkan penggunaan gajinya, uang resesnya. Sebenarnya kan kalau di DPR itu reses berapa titik itu kan sudah ada ketentuan-ketentuannya. Itu disampaikan ke publik. Lalu kemudian apa saja yang sudah diperjuangkan. DPR ini kan pertama, pasti akan ada proposal dari masyarakat. Proposal dipilah, mana yang proposal sifatnya bantuan, mana proposal sifatnya aspirasi. Itu kan yang ngabisin gaji DPR kan itu, proposal-proposal itu kan. Ya, itu kan bisa dikelola dengan baik sebenarnya, Mas. Ya, setelah dikelola ternyata kurang gitu. Enggak, misalkan ini contoh, ini pengalaman empiris ya. Ada permohonan untuk pembangunan ini dan lain sebagainya. Bukan tugas anggota DPR bantu pembangunan jembatan dan lain sebagainya. Kalau sekedar donasi, oke. Ya, Tetapi bahwa diarahkan berkomunikasi dengan gubernur, dengan bupati. Nah, sistem itu yang harus dibangun secara konkret. Ini harus terbuka. Menurut saya kalau ini diwajibkan kepada seluruh anggota DPR, ini akan jadi pembukaan saluran dialog yang luar biasa. Rumah aspirasi. Meskipun ya kita tidak hanya mengandalkan ada orang demo di kantor di Senayan sana difasilitasi dialog, tidak itu. Alun-alun demokrasi kan Ya. mirip-mirip juga. Itu oke juga. Tetapi kan ya intinya mereka mewakili rakyat, dapilnya masing-masing. Ya sebenarnya selama ini juga anggota DPR itu kan membuat laporan ya terkait dengan apa yang mereka lakukan. Dipublish ke saat masyarakat. Kunjungan ke daerah pemilihan, saat reses, bahkan melakukan sosialisasi 4 pilar, ya itu juga dilaporkan ke praksi, lalu kemudian praksi menyampaikannya kepada Sekretariat Jenderal. Dan itu kan juga ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan. Bahkan ada beberapa anggota yang oleh BPK diperintahkan untuk mengembalikan, ya ada temuan-temuan, ada temuan-temuan. Jadi cukup fair juga selama ini pelaksanaannya. Nah, memang rumah aspirasi itu kan ada di daerah-daerah, ya, misalnya di dapil, di kabupaten kota. Ya, ada rumah aspirasi, ada yang menyewa atau kemudian ada juga yang tidak menyewa, begitu ya. Ketika memang dananya tidak mencukupi, maka rumah kader itu dijadikan tempat rumah aspirasi. Itu anggaran pribadi dari anggota DPR. Ada anggaran yang dialokasikan oleh DPR, ketika tidak mencukupi, maka anggota DPR bersangkutan menjadikan rumah kader sebagai rumah aspirasi, ya, untuk menerima keluhan-keluhan masyarakat, ya. Tadi ada bantuan-bantuan sosial, memang itu biasanya kita berikan. Tapi kalau yang sudah sampai kepada infrastruktur, jembatan, ya, tentu kita tidak bisa, ya, kita sampaikan aspirasi itu kepada kementerian terkait. Jadi ketika misalnya seorang anggota di bidang infrastruktur, ketika dia punya relasi yang baik dengan mitra kerjanya, maka ketika dia menemukan hal-hal di lapangan dan itu membutuhkan turun tangan pemerintah, maka dia langsung bisa berkomunikasi. Itu dimaksud tindak lanjut kan? Iya, tindak lanjut itu, dan biasanya itu bisa dilakukan, ya. Apalagi kalau misalnya alokasi anggarannya masih tersedia di kementerian tersebut. Iya, kan masa reses itu kan bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk menyerap aspirasi masyarakat. Oh iya, jadi itu dilakukan seluruh anggota DPR. Artinya idealnya kalau itu dilakukan kan masyarakat hanya perlu didengarkan dulu. Jadi nggak ada komunikasi yang mampet gitu. Jadi nggak perlu sampai terjadi huru-hara, rusuh. Iya, jadi sebenarnya ini yang saya katakan tadi kan, bahwa ada upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas komunikasi tadi itu. Anggota dewan. Iya. Berarti kompetensi mendengarnya anggota dewan kita ini yang perlu dikritisi dong. Iya, jadi kan tentu dengan latar belakang yang berbeda-beda, ya. 580 itu kan dari berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda. Jadi wajar kalau anggota dewan kita itu terbiasa tampil, joget-joget, nggak pernah mendengar ya. Jadi lebih suka show begitu. Ya tidak juga seperti itu. Nggak semuanya kan begitu, Bang Doni. Bang. Maksud saya yang disampaikan Bang Nasir, saya yakin betul 580-nya anggota itu tidak melakukannya semua. Karena juga pasti masih ada. Maksud saya memang harus dibuatkan sebuah ketentuan yang ketat soal itu. Rumah aspirasi bukan fisik ya, sistem rumah aspirasi yang betul-betul masyarakat itu kan kalau mau, beda dengan DPRD kabupaten kota. Beliau buka pintu pagi-pagi sudah ada masyarakat yang kemudian menyampaikan pandangan aspirasinya. Tapi karena beliau di Jakarta, harus ada sistem di dapil. Nah, makanya saya beranggapan ya bahwa kalau case by case mungkin ada anggota DPR yang memang melakukan itu, tapi 580 saya yakin tidak semuanya melakukan itu. 4 pilar misalkan. Ya di dapil ya sosialisasi, mengumpulkan masyarakat, kemudian
nanti pulang mungkin ada uang duduknya, kan semacam itu. Jadi saya hampir 5 tahun mendampingi, jadi saya ngerti betul teknis-teknisnya. Kalau itu terjadi kan kita tidak perlu dibentur-benturkan dengan aparat kan, dengan polisi kan. Betul ya. Jadi memang ini kan harus perlu dihindari. Saya kira memang masyarakat juga sebetulnya pengen selalu menyampaikan aspirasi, termasuk ke DPR. Dan saya tertarik tuh, Bang Nasir Jamil, ketika tadi ada wacana buat suatu alur-alur demokrasi. Saya kira mungkin kalau selama ini kalau kita lihat masyarakat hanya bisa ada di pintu masuk ya. Tapi saya kira itu perlu dilebarkan. Kemudian nanti disiapkan di situ lebih yang luas. Masyarakat boleh kapan saja datang sini. Iya. Saya Kan kira sekarang ini, DPR pagarnya tinggi sekali. Kalau tinggi orang akan melihat bahwasanya hubungan antara masyarakat dengan DPR ya ada semacam tembok yang memisahkan. Tapi kalau kita nanti buat misalnya DPR bangun di depan itu mau jumlah berapa, saya kira cukup di situ, itu akan sangat efektif ya. Dan ini tentu untuk menghindari kalau kita lihat di depan DPR itu kan sering terjadi, pertama mengganggu ketertiban umum ya. Apalagi masanya besar, mengganggu jalan, mengganggu transportasi di sana. Tapi kalau itu dilebarkan, saya kira itu sangat efektif ya. Oke, Anda setuju ya soal itu. Tapi saya mau masuk ke soal kompetensi, kemampuan mendengar wakil rakyat kita itu bagaimana kalau menurut Anda? Ya kalau lihat ada masalah sering protes itu kan memang masih ada yang harus diperbaiki ya. Dan saya kira itu bukan hanya tugas anggota DPR-nya sendirian individu. Karena para anggota DPR itu kan punya secara organisasi kan punya induknya, itu partai politik. Jadi ini jadinya kemana-mana. Perbaikan sistem komunikasi itu juga menyangkut tanggung jawab partai bagaimana tanggung jawab partai. Partai memberikan support sistem juga kepada para anggota DPR itu. Nah, tapi sebelum sangat jauh ke sana. Nah, sebentar. Kan sekarang media digital, mereka lebih mudah terkoneksi dengan konstituennya. Artinya tinggal responsif aja kan. Apa susahnya? Untuk menyerap tidak harus tatap muka kan, tidak harus ada di depannya kan? Iya, saya kira memang seperti kata Bang Nasir tidak mudah. Saya kira mungkin satu ya, kita bukan hanya, bisa jadi bukan hanya soal pengetahuan atau teknologi, tapi ini soal kepedulian. Kepedulian. Iya, soal kepedulian. Karena salah satu problem yang dirasakan, yang muncul dari masyarakat itu adalah rendahnya tingkat kepercayaan kan? Itu rendah tingkat kepercayaannya itu. Kalau kita lihat sigi atau jajak pendapat publik dari dulu sampai sekarang itu, partai politik, politisi, dan DPR itu selalu posisinya kan berada paling bawah dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang lain. Jadi itu ada persoalan trust. Nah karena itu selain kompetensi yang memang seharusnya terus-menerus ditingkatkan, adalah itu kepedulian saya kira. Kenapa muncul masalah seperti tidak peka kemarin? Karena ketidakpedulian itu. Jadi tidak sensitif, tidak empati. Kalau kita lihat itu kan ini ada dunia masyarakat, ada dunia elit, dunia para anggota DPR, pejabat negara dan sebagainya kan. Nah kayaknya masyarakat ini bisa memperkirakan apa saja yang dilakukan oleh para elit, ya kan? Mereka itu perginya kemana, duitnya berapa aja, perkiraan-perkiraan itu. Jadi masyarakat tahu dunia para elit. Tapi sebaliknya para elit nggak tahu dunia mereka ini. Nah, tidak tahu atau tidak peduli. Nah itu supaya lebih tahu kan perlu kepedulian. Itu mungkin di situ. Cara menunjukkan kepeduliannya yang mereka belum fasih gimana? Sebenarnya selama ini Sekretariat Jenderal itu juga sudah melakukan terobosan-terobosan dalam rangka mendekatkan parlemen dengan masyarakat. Mereka membuka kanal-kanal informasi, kemudian juga media sosial kan, dan kemudian juga bisa disaksikan secara langsung rapat-rapat di DPR itu sendiri. Jadi itu sudah dilakukan dan Sekretariat Jenderal saat ini selalu berusaha mencari alternatif sehingga kemudian upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada lembaga parlemen itu semakin baik. Nah karena itu kehadiran Badan Aspirasi Masyarakat di DPR juga dalam rangka itu sebenarnya Dan oleh karena itu misalnya contohnya di fraksi PKB
PKS misalnya, itu 5 tahun terakhir itu kami ada 235 aspirasi. Jadi setiap hari Selasa kita membuka ruang kepada masyarakat untuk datang ke praksi PKS menyampaikan aspirasinya. Jadi dari 235 itu ada 60-an itu sekitar bicara soal pembelajaran politik. Mereka banyak bicara soal politik. Kemudian 100 lebih itu soal advokasi. Itu diterima oleh anggota DPR? Ya, tergantung masalah apa yang dia akan dibawa. Itu 235 selama setahun, Bang? Iya, 235 selama 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir. Ya, Okay. dan kemudian Tapi tidak semua fraksi punya. saya nggak tahu juga. Ya, kemudian sisanya itu baru bicara legislasi. Mereka datang menyampaikan bahwa RU ini harus seperti ini, RU ini harus seperti itu dan sebagainya. Oleh karena itu, ini kan sebenarnya juga membantu ya DPR secara kelembagaan ya untuk mendekatkan parlemen dengan masyarakat. Ya, Nah, berarti ini kalau itu terjadi, artinya secara sederhana saya bilang, berarti yang rusuh-rusuh kemarin itu kan lebih terang-benderang teori konspirasinya dong. Dan saya pikir kita harus mencari sumber informasi yang terpercaya. Loh, ya, kalau soal itu. orang Itu biarkan mantan orang intelijen mengatakan begitu kan pasti dia masih ada informasi dari Ordal dong. Ya, mudah-mudahan Iya kan? saja informasi itu ditindaklanjuti oleh aparat yang berwenang, ya, sehingga kemudian tidak terulang lagi hal-hal seperti ini. Karena kan kalau kita mau lihat kejadiannya memang unjuk rasa sebelumnya ada selalu yang namanya upaya-upaya melakukan Ada itu. penumpang gelap Ya. atau memang mungkin sponsor-sponsor ini Iya, mencari tapi momentum kan? Saya kira itu ada mungkin, sangat mungkin, tapi saya kira jangan ke situ fokusnya. Itu kemana dong? tetaplah jadi tugasnya petugas keamanan segala macam ya. Itu Oke. tugas penegakan hukum. Yang kita fokuskan Tapi fokus bagaimana dari DPR merespons DPR dan suara pemerintah masyarakat adalah apa underlying condition, apa masalah pokoknya itu yang harus dijadikan pokok. Jadi respon pemerintah kalau hanya fokus di apa tadi di teori konspirasi, maka respon pemerintah menjadi represif. Iya, Ya Anda kan? semua dianggap berkonspirasi juga ini. Betul kan? Yang Termasuk Anda kan? Termasuk saya. Yang diharapkan masyarakat itu sebetulnya apa yang disampaikan itu Didengar. kemudian didengar. Iya. Kemudian termasuk juga misalnya jangan dong DPR masa mewah-mewah atau Iya. gimana ya. Masyarakat mengharapkan kayak Bang Jamil ini lah, Iya. sederhana tadi. Aduh. Kemudian itu Bukan akan saya yang ngomong loh. Iya. Iya. Sama-sama orang Jadi, Sumatera. iya. Begitu. Ya, Jadi kita harapkan juga jangan apa kali lah Bang Edi, jangan apa Iya. kali lah. Memerlukan keteladanan Iya. dari wakilnya kan. Karena masyarakat memang mengidolakan DPR. Jadi Iya. masyarakat mengharapkan agar tampilan DPR itu bisa lebih soft, Iya. lebih bijak. Masalahnya kalau ya. ada 1-2 orang yang kayak beliau, tapi ratusan lainnya itu yang Masalahnya suka ratusan joget-joget dan di sana. pamer-pamer kan Ini Bang nggak Doni. efektif juga. Makanya saya katakan nih, yang soal penegakan hukum kita akan monitor terus, ya kan. awal. Pelakunya, aktornya ini kan sedang dalam proses. Yang kita mau bahas ini kan yang soal eksekutif dan legislatif. Legislatif kita udah banyak diskusi. Tidak mudah untuk menilai seluruhnya 580. Makanya kan by system kita coba benar-benar ya kita ikut terlibat di situ. Artinya partai politik, fraksi dan sebagainya. Ini sebuah hal yang saya harus sampaikan ya, karena ini hasil pertemuan kita tadi malam dengan Presiden misalkan. Soal bagaimana komitmen Presiden ya, untuk soal efisiensi, kemudian sudah dianalisa kira-kira banyak ini pemborosan di mana-mana. Kan itu kan tinggal kita juga kawal. Lalu ada keluhan, bagaimana menyampaikan aspirasi ini kepada eksekutif. Presiden di depan tokoh-tokoh agama, di depan ketua KWI, ketua NU, Muhammadiyah, MUI dan sebagainya menyampaikan ini perlu dijadwalkan rutin. Ini kan berarti ada koreksi dari Presiden terhadap proses komunikasi atau aspirasi dari masyarakat. Kepada seluruh kementerian lembaga, Presiden menginstruksikan, ya jaga sensitivitas soal kunjungan ke luar negeri, rapat-rapat dan lain sebagainya. Iya. BUMN beliau sampaikan, setahu beliau ada 200 BUMN, ternyata ada 900 BUMN. Tantim dihapus, Ya. ya kan? Ya, nggak usah kunjungan lah ya, kunjungan pakai saya Zoom aja misalkan kan bisa. belum pernah dapat tantim sudah dihapus, tapi yuk siap untuk bangsa dan negara kan begitu, Oke. karena hitungannya jelas soal pertambangan mana yang dikelola mafia. Tapi begini, Bang Doni, ini bukan soal konspiratifnya, dibutuhkan dialog yang efektif dan rutin semacam ini. Karena apa? Masa negara sebesar ini sedang menyampaikan pandangan untuk perbaikan diganggu, ya, diganggu kondusivitasnya, keamanannya dengan sekelompok orang yang
membuat rusuh ini. Sopo kuwi? Sopo sing ganggu? Nah, ini kan sedang dalam proses. Nah, Artinya begini, konspirasi lagi nih. Bukan konspirasi dong. Sudah tahu ya siapa ya? Faktanya kan begitu. Iya. Masa kita, kalau aku yakin HMI, Cipayung, teman-teman elemen mahasiswa, masyarakat tidak mungkin mereka melakukan aksi anarkis. Tapi satu Ya, yang kalau tidak itu boleh memang konspirasi. kalau memang itu ada dan harusnya bisa diidentifikasi dan itu kan tugas pemerintah. Iya. Nah, satu hal jangan sampai ada demo lagi dituduh lagi konspirasi. Berarti kerja pemerintah apa? Kan gitu. Masyarakat kan nanya. Iya. Gitu. Iya. Nanti ada demo lagi, tuduhannya asing. Adik-adik konspirasi mahasiswa lagi. itu kan kekuatan moral bangsa ini. Justru ya. itu, Bang. Bapak sebentar, kalau saya tidak break sekarang, saya dianggap berkonspirasi dengan Anda semua. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami dalam Merah Putih, saya Doni The Geyser. Terima kasih yang sudah menyaksikan lewat Nusantara TV dan juga saat ini melalui live streaming YouTube kami di Nusantara TV Official. Jangan lupa like, share, subscribe. Kalau ada komentar, pertanyaan silahkan tuliskan di kolom chat. Saya kembali ke Kiai. Kiai, apa yang bisa dilakukan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama? Paling tidak begini, ketika kita mau menyampaikan pendapat belum didengar, ya kita juga harus paham. Ada waktu, ada proses. Jangan apa-apa langsung gampang marah, gampang nesu, apa-apa orang dirungokke bakar gitu. Kiai, bagaimana? Untung. Ini udah terjadi apa saja untung. Untungnya begini nih, di Indonesia itu mempunyai spesifikasi sosial yang khusus dibanding negara lain. Di Indonesia itu mempunyai organisasi sosial keagamaan yang satu umbrella dengan MUI itu ada 87 organisasi. Ya. Dan mempunyai organisasi keagamaan, ada PGI, KWI, ada Hindu, Buddha, dan seterusnya. Ini keuntungan di Indonesia. Kalau di Timur Tengah nggak ada organisasi semacam ini, adanya partai. Jika mereka itu lagi berantem, maka kemudian siapa yang nengah-nengahin? Indonesia alhamdulillah punya yang bisa menyampaikan. Ya. Yang menyampaikan demo anak-anaknya rata-rata HMI ya punya bapak organisasinya, PMII punya bapak organisasinya, PMKRI ada bapak organisasinya di atasnya. Maka Presiden, saya apresiasi kepada Presiden yang telah bersama-sama dengan tokoh-tokoh agama itu untuk bisa menjelaskan ke bawah. Tapi ya jangan cuma dipakai, diundang ketika ada kayak gini doang. Kadang persoalannya kita itu kurang deket gitu dengan government-nya, dengan pemerintahnya. Seorang gubernur ya mestinya deket lah dengan tokoh-tokoh di gubernurannya, begitu pula presiden, begitu ketika diundang dan menyambangi, kan biasa saja lah gitu. Nah kalau sudah kayak gitu rasanya nanti dibangun atas kedekatan dan atas ketidakadaan, kecurigaan karena kita bagus dalam connecting people-nya. Nah gitulah kira-kira. Wah, Kiai malah kayak Membangun iklan handphone. itu penting. Iya. Oke, connecting people jadi iklan apa? Iya. Ketahuan zamannya. Iya. Baik, Kiai, sebentar. Mari kita sama-sama lanjutkan diskusi ini. Artinya sekarang PR besarnya adalah bagaimana membangun trust melalui komunikasi yang efektif. Ya. Jadi memang dalam negara demokrasi mengelola perbedaan itu harus lewat kelembagaan, ya. Jadi Tidak boleh lembaga jalanan ya? Iya, agak itu ekstra parlementer ya. Seperti saya katakan tadi, mahasiswa itu kekuatan moral bangsa ini ya, karena mereka calon pemimpin ke depan. Nah, oleh karena itu mereka menyampaikan ya apa yang mereka lihat, yang apa mereka rasakan, apa yang mereka dengar begitu. Nah, karena itu penyelesaian konflik ya itu harus lewat kelembagaan. Nah, itu bahagian dari negara demokrasi. Jadi kemudian
kemudian tidak melalui aksi-aksi anarkis ya yang yang itu merugikan kita semuanya. Nah, oleh karena itu sekali lagi kelembagaan politik inilah yang memang ke depan itu harus dikuatkan ya kapasitasnya. Jadi pembangunan politik di negeri ini memang harus terus ditingkatkan sehingga kemudian cabang-cabang kekuasaan yang itu merupakan bahagian dari politik Indonesia itu selalu bisa menerjemahkan apa yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, karena itu kemarin juga saya mengusulkan kepada pimpinan partai ketika mereka bertemu dengan presiden, tapi saya nggak tahu disampaikan atau tidak. Saya pikir tradisi yang pernah dilakukan oleh semasa SBY misalnya, di mana lembaga-lembaga tinggi negara itu bertemu. Ya. Ada jadwal rutin. Tapi kan udah lama itu tidak terjadi lagi. Saling mengunjungi ya. Saling mengunjungi, kemudian mereka bicara soal masalah-masalah bangsa ini. Ya, misalnya Mahkamah Agung bicara soal penegakan hukum dan sebagainya, MK soal bicara konstitusi, KAI bicara soal peradilan dan lain sebagainya. Paling tidak itu kan memberikan pesan kepada masyarakat Indonesia bahwa memang lembaga-lembaga kekuasaan itu memang selalu berusaha untuk memikirkan nasib bangsa dan perjalanan arah bangsa ini. Mungkin secara sederhana, apa sih susahnya saling berkomunikasi ketika sekarang era digital, media komunikasi sudah semakin canggih? Kan tidak harus secara gimmick gitu harus kelihatan bertemu begitu. Kan bisa saling berkomunikasi ya, lewat. tentu berbeda kalau bertemu langsung kan itu ada emosional yang memang berbeda lah ya. Seperti misalnya kita ini kalau masing-masing lewat Zoom kan berbeda dengan bertemu seperti ini. Ya, jadi sekali lagi itu dibutuhkan meskipun kita sudah punya teknologi yang tadi disampaikan itu. Oke. Ada yang mau ditambahkan? Dua hal ya. Satu, saya ingin mungkin mengingatkan kembali bahwa ini ke DPR ya. DPR itu di posisi manapun dia itu selalu punya dua konstituen. Konstituen di tingkat dapil dan konstituen kalau Pak Nasir Jamil konstituen di tingkat dapil dan konstituen di tingkat nasional. Gitu. Jadi biasanya komunikasi di tingkat dapil itu tidak terlalu masalah. Mereka paham. Karena lebih dekat atau gimana? Iya, karena lebih dekat dan biasanya manajemennya lebih individual. Lalu kebijakan-kebijakan yang harus dia telurkan, respon-responnya kan bersifat kadang-kadang personal, kadang-kadang kebijakan di tingkat daerah gitu kan. Lebih skupnya lebih kecil. Nah, yang menjadi tantangan adalah bagaimana merespon konstituen di tingkat nasional. Karena kan harus bekerja bersama partainya, kemudian 580 yang lain dan sebagainya. Nah, saya kira di titik itu yang DPR harus memikirkan bagaimana cara berkomunikasi yang efektif. Kan sudah difasilitasi dengan berbagai program. Ternyata kan belum efektif maksimal, kan, belum efektif. Nah, misalnya mungkin ide memberikan tempat aspirasi itu ide yang bagus dengan catatan dari Gusma ya, Gus Katolik. Tapi Katolik ya, itu dengan sistem ekosistem kalau itu teman-teman di digital sekarang. Boleh dong kalau saya tadi kemudian mengkritisi soal kalau sudah difasilitasi semua sarana dan infrastrukturnya tapi kompetensinya masih kurang, sia-sia. Kompetensi itu bisa ditingkatkan kalau ada kemauan dan kepedulian itu yang jadi tapi masalah. Tidak bisa nunggu lama kan? Iya, memang tidak boleh, tidak bisa nunggu lama, harus segera. Nah, karena itu hal kedua saya kira adalah sekarang itu persoalannya tindak lanjut. Isu seperti ini kan berulang. Ingat nggak Bu, tahun 2023 atau 2022? Isunya gorden. Ingat nggak? Iya kan? 80 juta per rumah atau berapa lah gitu. Kan isunya sama sebetulnya kan. Kok berulang itu? Artinya tindak lanjutnya belum tepat. Tindak lanjut. Akar masalahnya belum didekati. Enggak, maksudnya tidak lanjuti, kordennya nggak jadi, ganti rumah gitu loh. Oke, nah tindak lanjut itu ada 3. Retorika saja, simbolik, kemudian substantif. Ya, yang perlu substantif. Substantif itu yang harus sekarang itu yang dilakukan pemerintah, retorik sama simbolik udah. Misalnya Afan Kurniawan dikasih rumah, nggak apa-apa. Tetapi itu kan masih simbolik. Substansinya bukan di situ kan? Maksud saya substansinya lebih dari itu. Belum menyentuh akarnya. Nah, jadi pertanyaannya seperti kata Pak Kiai tadi, setelah didengarkan, diperhatikan, lalu tindak lanjutnya apa? Kata Pak Kiai kan? Nah, jangan sampai tindak lanjutnya hanya retoris, simbolik, tidak substantif, tapi malah represif. Nah, itu makanya kan masyarakat menuntut bukan cuma lembaga DPR-nya, pemerintah, tapi Polri-nya juga kan harus reformasi total. Komentar Anda, Pak? Saya kira memang dalam hal ini tentu memang harus menjadi bahan pembelajaran ya.
termasuk juga dalam operasi-operasi kepolisian yang ada saat ini. Bahkan kalau kita lihat saat ini nggak banyak sekali sorotan terhadap kepolisian ya, termasuk adanya kemarin atas kematian Afan Kurniawan ya. Saya kira ini walaupun misalnya itu tidak disana, tetapi lagi-lagi masyarakat itu kurang menerima ya. Ada misalnya masyarakat jadi korban, dan ini tentu saja menjadi pengalaman berharga buat Polri di dalam menjalankan kegiatan atau operasi kepolisian, termasuk juga mengamankan demo. Memang yang jadi masalah adalah kadang-kadang, bahkan kalau kita lihat di beberapa tempat ada juga sorotan ya terhadap tindakan kepolisian ya. Iya. Memang kadang-kadang menjadi dilema. Kenapa demikian? Kan DPR sama polisi sama-sama tidak mendapat kepercayaan masyarakat. Ya, paling tidak Polri juga sambil pembenahan itu berusaha meningkatkan kepercayaan publik dong. Betul. Makanya kan yang dilakukan saat ini adalah terus lakukan pembenahan. Kalau kita lihat Kapolri juga terus berupaya bagaimana caranya biar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri itu. Cara yang paling efektif menurut Anda gimana? Ya, pertama adalah termasuk pengamanan demo, karena saat ini adalah pengamanan demo, tentu memang perlu suatu strategi yang sangat paling tidak seorang Kapolda atau seorang Kapolres, dia harus tahu betul bagaimana kalau misalnya ada demo, tingkat bagaimana kerawannya ya, harus bisa betul-betul dilakukan analisa ya. Jangan sampai misalnya apalagi kayak kemarin ya, ada rame di sana, rame di sini tidak terkendali dengan baik ya. Maka yang diharapkan masyarakat di sini adalah polisi walaupun misalnya mendapatkan kecaman atau mungkin dibully, tetapi Polri harus tetap tenang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi nggak perlu tidak boleh emosi ya. Jadi nggak perlu ganti Kapolri dulu sekarang. Saya kira belum waktunya ya. Kita serahkan kepada Bapak Presiden ya. Oke, baik. Mas Gusma? Ya, saya lebih menyoroti ada problem soal ruang atau jembatan komunikasi antara pemerintah sampai ke masyarakat, antara legislatif sampai ke masyarakat. Legislatif kita sudah diskusi banyak. Contoh misalkan ya, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah sudah mengambil alih 3 juta lahan yang dulu dikuasai oleh pengusaha yang sudah keluar HGU-nya, tetapi 5 tahun, 10 tahun tidak dikelola. Nah, konteksnya kan menurut saya itu capaian. Tetapi masyarakat hampir belum semua atau mendapat mungkin mayoritas informasi aja belum. Artinya ada problem dari eksekutif untuk bagaimana program-program pemerintah itu sampai ke masyarakat itu informasinya detail begitu. Yang penting informasinya nyampe dulu ya. Informasinya setelah nyampe, itu begini, manfaatnya dong. Karena kita lihat misalnya perdebatan selama isu-isu tuntutan yang demonstrasi ini. Contoh RU perampasan aset. Tadi malam itu ada Serikat Buruh menyampaikan perampasan aset bagaimana Pak Presiden. Pak Presiden sampai langsung lugas menyampaikan, saya kan di depan aksi May Day sudah berkomitmen di depan kalian. Saya siap mengawal undang-undang perampasan aset. Nah, hal-hal yang sifatnya saling bolak-balik informasi macam ini kan harus dekat. Kemudian ada langkah-langkah yang kemudian per tahap disampaikan ke publik. Oh, sudah sampai di sini. Tapi terukur. Sudah sampai di sini terukur. Nah, oke, Bapak-bapak sebentar. Itu kuncinya di situ. Saya tidak ingin dituduh berkonspirasi karena saya sudah harus memberikan kesempatan closing statement kepada Anda semua. Masing-masing menyiapkan 30 detik closing statement. Saya awali dari Kiai dulu, silakan ke Kiai sebagai penutup apa yang bisa Anda sampaikan kepada seluruh komponen masyarakat kita. Kewajiban kita sebagai bangsa memang harus terus-menerus dalam konteks membangun ini untuk saling tolong-menolong dan juga untuk saling mengingatkan. Tolong-menolong iya, dukung-mendukung iya, tapi mengingatkan itu juga penting karena kadang kita kalau sudah berjalan di depan, kadang-kadang kita nggak terasa beloknya dilihat dari belakang. Nggak usah kita ngelihat negatif terus, juga kita harus juga mempunyai optimisme membangun bangsa ini ke depan. Ketika kita dibilangin gelap terus, ketika kita juga nggak berusaha untuk menerangkan, maka ya sama saja nanti. Jadi ketika kita ngomong gelap ya sambil juga kita berusaha untuk menerangkan, untuk membuat
yang gelap menjadi terang. Itu kira-kira. Ya, baik. Mas Jayadi, silakan. Pertama saya kira peristiwa beberapa hari terakhir itu jelas memberikan pelajaran yang mahal. Jadi pelajaran semahal apa lagi pelajaran harus kita ambil? Semahal hampir 1 triliun biaya perbaikannya. Itu dari segi dari segi materi ya, dari segi mental, spiritual, dari segi psikologis ya. Jadi kalau pemerintah dan semua penyelenggara negara tidak mengambil pelajaran dari peristiwa ini, maka memang kita sulit untuk maju ke depan. Itu satu. Yang kedua, saya kira yang sangat penting dalam rangka menindaklanjuti masalah-masalah dan pelajaran itu adalah, saya kira ya kita semua, terutama penyelenggara negara, gimana sih supaya berusaha sedapat mungkin kalau dia bilang A, yang dilakukan juga A. Gitu. Konsisten. Ya, konsistensi dan transparansi. Ya. Gitu. Oke, Pak Edi? Ya. Pertama apa yang terjadi kemarin saya kira memang ini tidak boleh terjadi pada masa yang datang. Kita harapkan seluruh masyarakat demo-demo lah yang tertib. Sampaikan aspirasi, kemudian jangan sampai ada tindakan yang menjurus kepada pengerusakan, penjaraan, dan juga apalagi fasilitas umum ya. Karena yang rugi adalah kita sendiri. Kita tidak akan mendapatkan fasilitas itu lagi. Dan itu untuk membangun butuh waktu dan butuh dana. Ya. Dan kita harapkan sampaikanlah aspirasi itu dengan tertib. Kemudian juga yang pertama, yang lain adalah perlu diwaspadai jangan sampai perjuangan-perjuangan itu ada yang menjadi penumpang gelap atau ditunggangi pihak lainnya. Saya kira ini perlu diwaspadai. Oke, Mas Gusma, silakan singkat. Baik, pertama ya tadi hari ini pimpinan agama kita ya, umat kita, kardinal menyampaikan namanya pertobatan nasional. Pertobatan nasional itu mencakup evaluasi masing-masing kita, mulai dari diri kita, kemudian masing-masing lembaga, eksekutif, yudikatif, legislatif, semua mengevaluasi diri. Maka sudah ada permintaan maaf dari semua lembaga itu, menurut saya telah kita belajar dari peristiwa kemarin. Yang berikutnya secara praktek ya kita mengawal, kemudian mendukung dan terus memberikan masukan, kritikan, yang ruang komunikasi dan dialognya mungkin dan saya yakin sudah akan sedikit lebih terbuka. Ya. Baik itu ke legislatif, tadi Bang Nasir menyampaikan ruang-ruang dibuka, per fraksi mungkin bisa mencontoh juga PKS, ya ada waktu rutin. Kemudian ke eksekutif juga seperti itu, semua kementerian lembaga juga membuka diri, berdialog dengan seluruh stakeholder. Dan kemudian di tingkat yang lain, ya ruang-ruang bertemu dengan penjaga-penjaga, kalau bahasanya Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah itu provider spiritual. Oke. Nah, jadi provider spiritual itu ya tokoh agama, tokoh adat, penjaga hati, masyarakat, ya itu dibuat rutin berjenjang dialog supaya segala sesuatunya bisa. Makanya ada lagunya, jagalah hati. Itulah. Pak Nasir, silakan. Iya, saya pikir kita harus menggali akar dan memberikan jalan keluar. Itu yang ditunggu oleh rakyat Indonesia. Sehingga apa yang ini terjadi pasti ada sebabnya. Dan karena itu pemerintah diharapkan ya berupaya keras, berpikir keras ya agar kemudian bisa memberikan jalan ya kepada masyarakat Indonesia yang hari ini barangkali mereka mengalami berbagai macam kesulitan. Jadi pertumbuhan ekonomi itu harus dinikmati oleh semua orang. Dan merata. Iya. Oke. Saya minta Anda memberikan tips dan saran kalau sahabat saya ini mau maju jadi anggota dewan, apa yang dilakukan? Kira-kira apa? Selain belajar mendengar yang baik. Nanti empat mata aja. Saya jadi dosen aja. Baik, terima kasih Mas Jayadi, terima kasih Pak Nasir, Mas Gusma, terima kasih Pak Edi, dan juga Kiai. Terima kasih Pak Yai udah bersama kami. Sehat selalu Kiai. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Iya, baik. Dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam Merah Putih. Saya Doni The Caster. Salam Nusantara. Merdeka!